Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini, Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini, saya akan melanjutkan cerita seri dari Super Cruiser Series yang beberapa saat ini belum sempat saya lanjutkan. Dan cerita yang akan saya angkat pada malam hari ini adalah cerita tentang anggota baru dari Super Cruiser yang bernama Arman. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita pada malam hari ini, pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan mendengarkan cerita-cerita horor yang ada di channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Pada malam hari ini situasi di tempat tinggal saya di Kota Semarang ini sepertinya akan hujan deras karena angin sudah bertiup cukup kencang dan mungkin Sobat Horor Klasik ada yang sempat mendengar suara guntur atau petir tadi. Saya rasa ini waktu yang sangat baik untuk melakukan recording karena memang saya selalu melakukan recording di malam hari dengan posisi sendirian. Nah, cerita yang akan saya bawakan pada malam hari ini merupakan cerita ketika kami mungkin Sobat Horor Klasik ada yang sudah lupa di mana saya dan teman-teman saya yang tergabung dalam satu, sebut saja kelompok bermotor karena kami bukan geng motor, mohon maaf. Yang terdiri dari saya, Dodok, Wawan, Opi, dan Sabto, kedatangan satu anggota baru yang bernama Arman Arman ini memang sebetulnya sudah kami kenal cukup lama hanya saja memang baru pada tahun 98 ketika pabrikan produsen motor yang kami berlima kendarai ini mengeluarkan satu tipe baru yang pada masa itu merupakan edisi terbatas atau limited edition. Nah, si Arman ini membeli motor tersebut dan kemudian segera setelah Arman membeli motor tersebut, dia menyatakan diri ingin bergabung dengan kelompok bermotor kami. Tentunya kami ini gembira mendapatkan anggota baru untuk melaksanakan kegiatan touring bermotor seperti itu. Nah, kebetulan pula ketika Arman ini mengadakan semacam selamatan atas motor barunya, karena memang jujur di keluarga Arman ini bisa dikatakan masih menganut atau menjunjung tinggi adat-adat Jawa. Jadi kalau saya boleh mengistilahkan keluarga Arman ini masih menganut kejawen yang sangat kental seperti itu. Nah, di acara syukuran motor baru itu tentunya memang banyak sekali ubur rampe atau perlengkapan-perlengkapan yang bisa dikatakan berbau adat Jawa seperti nasi tumpeng, ingkung, dan semacamnya semacam itu. Namun ada satu hal yang membuat saya cukup kaget, termasuk juga keempat teman saya anggota Super Cruiser yang awal ketika ada momen puncak sebut saja begitu,
ketika bapak dari si Arman dengan seseorang yang tidak kami ketahui mendekati motor baru tersebut, dan kemudian saya melihat dengan jelas, kami maksudnya ya, kami berlima melihat dengan jelas bapak dari Arman ini membuka tutup tangki bensin, dan kemudian orang yang mendekat ke motor bersama bapaknya Arman ini memegang suatu benda. Nah, setelah beliau ini kami lihat seperti komat-kamit ya, merapalkan sesuatu, benda tersebut dimasukkan ke dalam tangki sepeda motor. Nah, tentunya kami pada saat itu saling melihat ya satu sama lain dan bertanya-tanya dalam hati apa sebetulnya yang dimasukkan ke dalam tangki motor tersebut. Nah, singkat cerita, berakhir sudah acara selamatan itu, dan kami pada malam itu memutuskan untuk menginap di rumah Arman sembari ya bantu beres-beres ya, bantu beres-beres hingga akhirnya ketika semua sudah betul-betul clear dan kami ini bersantai di kamar Arman. Dan memang kebetulan sekali ya, kamar Arman ini merupakan satu ruangan yang terpisah dari rumah induk. Jadi seakan-akan kalau saya menggambarkan ya, kamar Arman ini merupakan satu ruangan dengan ukuran yang bisa saya katakan sangat besar ya, kurang lebih berukuran 5 kali 8 meter kalau saya tidak salah ya, atau mungkin lebih ya, dan memiliki satu kamar mandi di dalam seperti itu. Dan ruangan sebesar itu hanya digunakan oleh Arman seorang diri, digunakan sebagai kamarnya. Nah, posisinya kamar ini menghadap ke arah selatan, di mana bila kita membuka pintu kamar Arman ini, kita bertemu dengan tembok. Sementara rumah Arman sendiri ini menghadapnya ke utara. Nah, dari dalam kamar Arman ada sebuah jendela yang menghadap ke utara, di mana bila kita melongok ya ke luar jendela itu, kita akan disuguhi oleh satu pelataran yang cukup lebar dan taman yang tidak terlalu besar. Gambarannya seperti itu. Nah, tepat di depan jendela itu atau di atas jendela itu ada sebuah genteng yang mungkin berlebar kurang lebih 2 meteran ya, dan itulah yang biasa digunakan oleh Arman untuk memarkirkan sepeda motor. Dan otomatis ya pada malam itu sepeda motor kami yang akhirnya totalnya jadi 6 sepeda motor ya, itu kami parkir berjejer-jejer di depan kamar Arman. Nah, setelah kami ini selesai ngobrol ya, kurang lebih mungkin sudah jam 2 kalau tidak salah ya, itu akhirnya kami memutuskan untuk istirahat. Sebetulnya memang keinginan kami untuk bersegera jalan-jalan atau touring ini sudah besar ya, namun mengingat pada saat itu memang plat nomor dan surat-surat dari sepeda motor baru Arman ini memang belum keluar ya, otomatis kami pending dulu rencana untuk touring. Dan malam itu kami hanya ngobrol-ngobrol membicarakan rencana tujuan ya, atau tempat-tempat mana saja yang kami rencanakan untuk dikunjungi setelah kendaraan dari Arman ini sudah siap legalitasnya, seperti itu. Nah, ketika kami semua sudah memutuskan untuk istirahat, saya ini tiba-tiba merasa harus ke kamar kecil ya. Namun sayangnya kamar mandi dalam yang ada di dalam kamar Arman ini ternyata sedang digunakan oleh si Dodo ya. Jadi ya mau tidak mau saya harus menuju ke rumah induk untuk bisa melaksanakan hajat saya, seperti itu. Ya otomatis saya harus keluar dari kamar Arman, kemudian bergerak ke selatan, melewati kolam yang ada di samping kanan ya, atau di sebelah timur kamar Arman ini, untuk menuju pintu belakang rumah induk.
Nah, posisi pintu belakang rumah induk ini, kalau saya sudah memegang handle-nya dan saya menengok ke sebelah kiri atau sebelah barat, di situ nampak jajaran sepeda motor yang kami parkirkan. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, tepat ketika saya ini akan membuka pintu belakang rumah induk, saya terkejut karena saya merasa ada orang yang memperhatikan saya dari sisi parkiran motor. Nah, spontan saya menengok ya ke kiri ya. Dan saya sangat terkejut karena di atas sepeda motor Arman yang baru itu duduk seorang kakek-kakek yang sudah sangat tua. Seperti itu. Saya betul-betul terkejut ya melihat sosok kakek tersebut. Dan saya yakin bahwa kakek ini bukanlah bagian dari keluarga Arman dan juga bukan merupakan tamu dalam acara syukuran motor baru tersebut. Karena tentunya saya masih bisa mengingat ya wajah-wajah orang-orang yang tadi hadir di acara syukuran, dan saya betul-betul yakin bahwa sosok kakek itu tidak ada di acara syukuran. Nah, karena saya bermaksud untuk bersikap sopan ya, karena yang saya lihat merupakan sosok orang yang sudah sepuh atau sudah tua, saya bermaksud untuk mengangguk hormat kepada beliau. Dan tidak disangka si kakek itu juga membalas anggukan hormat saya dengan tersenyum. Dan tepat ketika saya membuka handle pintu belakang dan tanpa melepaskan pandangan ya dari kakek tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Nah, karena saya sangat kaget, akhirnya saya membatalkan niat saya untuk masuk ke dalam rumah induk. Saya kembali menutup pintu belakang rumah induk dan segera kembali ke kamar Arman. Dan di situ saya hanya diam ya. Saya tidak menceritakan apa yang saya lihat ke teman-teman saya. Dan akhirnya saya ikut bergabung tidur bersama teman-teman saya. Nah, kurang lebih 2 minggu atau 3 mingguan ya, kalau saya tidak salah ingat ya. Kalau zaman dulu itu kalau tidak salah plat nomor dan STNK motor baru itu kan tidak selama zaman sekarang ya. Masa tunggunya itu hanya sekitar 2-3 minggu. Segera setelah plat nomor dan STNK motor baru si Arman ini keluar, kami ini segera melaksanakan beberapa perjalanan sesuai dengan rencana yang sudah kami buat. Dan disitulah kami ini baru menyadari bahwa ternyata Arman ini bisa dikatakan masih cukup sembarangan ya dalam berkendara secara kelompok ya, seperti itu. Dan memang berulang kali kami ini cukup dibuat kaget dengan manuver-manuver yang bisa kami sebut aneh dan sangat tidak layak untuk dilakukan seorang pemotor dalam kondisi berkelompok. Akhirnya ya kami ya, saya dan teman-teman ini berusaha sabar sambil sedikit demi sedikit memberi pemahaman kepada Arman bagaimana cara berkendara dalam kelompok yang aman dan tidak membahayakan diri sendiri, kelompok maupun pengguna jalan lain. Nah, cerita tentang dalam tanda kutip ya kesompralan dari Arman ini akan saya ceritakan di edisi lain. Dan untuk edisi malam ini, cerita ini akan fokus kembali ke motor baru yang dimiliki oleh Arman. Nah, pada bulan kedua atau ketiga ya, saya sudah agak lupa, setelah motor tersebut dibeli, suatu hari adik lelaki Arman ini meminjam motor si Arman. Entah ya ceritanya bagaimana, namun yang jelas sore menjelang maghrib ini
Arman menelpon ke rumah orang tua saya, meminta tolong kepada saya untuk menemui adiknya yang baru saja kecelakaan. Dan saya tentunya kaget ya, karena lokasi kecelakaan yang disebutkan oleh Arman ini lokasi yang memang tidak jauh dari rumah orang tua saya, yaitu di daerah Pantura. Dan setelah dijelaskan titiknya oleh Arman, saya betul-betul kaget karena lokasi yang ditunjukkan merupakan lokasi yang oleh orang sekitar dikenal cukup wingit atau angker. Karena di lokasi tersebut ada sebuah makam tua di tengah jalan ya, tengah jalan Pantura yang memang tidak bisa dipindahkan, bahkan hingga sekarang. Cerita tentang makam tua di tengah jalan ini pun juga akan saya angkat di edisi lain. Kembali ke masalah motor si Arman, dan ketika saya menyusul ya adiknya si Arman ini di lokasi kecelakaan, sampai di sana rupanya adiknya si Arman ini tidak apa-apa. Namun yang membuat saya terkejut adalah motor Arman yang baru itu, yang berwarna kuning ya pada saat itu kondisinya betul-betul hancur. Karena ternyata adik si Arman ini sehabis melalap tikungan di mana ada makam tua itu, entah ceritanya bagaimana, adik Arman ini merasa bahwa di belakang motornya ada sesuatu benda yang sangat besar. Dan ketika adik Arman ini melirik ke spion, ternyata benar di belakangnya ada sebuah truk kontainer ya, yang mengangkut kontainer itu melaju dengan sangat kencang tepat di belakang motornya. Dan adik Arman sendiri bercerita bahwa dia sempat merasakan ketika truk kontainer di belakangnya ini membentur bagian belakang motor si Arman. Dan kemudian adiknya ini refleks melompat ke trotoar sehingga kendaraan baru Arman itu tergilas dan terseret oleh truk kontainer. Dan yang membuat saya tidak habis pikir adalah barang satu-satunya yang masih utuh dari motor Arman adalah tangkinya, tangki bensinnya. Jadi bisa sobat horor klasik bayangkan ya, seluruh bagian motor itu betul-betul hancur. Bahkan sasis atau rangkanya pun itu betul-betul melengkung ya, betul-betul melengkung. Di bagian belakang itu betul-betul melengkung. Saddle atau jok itu juga terbelah menjadi dua. Pelek depan belakang sudah betul-betul ya, sudah tidak bisa dikatakan sebagai pelek lagi ya, sudah tidak berbentuk. Per belakang dua-duanya patah, dan shockbreaker depan, lampu, termasuk panel indikator speedometer pun semuanya hancur. Stang apalagi, sudah betul-betul seperti kita itu apa ya, melipat-lipat sedotan seperti itu ya gambarannya ya. Dan memang betul-betul itu, saya betul-betul menyaksikan dan berani menjamin bahwa hanya tangki dari bensinnya yang utuh. Padahal kalau secara logika ya, dimensi dari tangki bensin tersebut saja lebih lebar dari bagian mesin. Nah, bagaimana mungkin ketika bagian mesin ya, bagian bak oli saja itu sampai tergores-gores ya, bahkan ada satu bagian yang terpecah hingga olinya itu bocor. Namun di bagian tangki bensinnya ini tergores atau lecet sedikit pun saja tidak. Dan jujur hal itu betul-betul tidak masuk akal di nalar saya. Hingga pada akhirnya saya membantu mengurus adik Arman ini untuk bisa sampai ke rumah. Dan akhirnya saya menelpon teman-teman saya yang lain untuk membantu evakuasi motor ya, dengan menggunakan mobil pickup. Dan pada akhirnya saya yang mungkin bisa dikatakan tidak kuat menyimpan cerita, sambil di samping itu juga
memiliki rasa penasaran ya yang cukup tinggi, bagaimana mungkin tangki bensin itu bisa utuh. Saya mencoba mengkait-kaitkan apakah ini ada hubungannya dengan kakek yang saya lihat pada malam hari setelah selamatan motor baru tersebut. Dan ketika saya menanyakan sekaligus menceritakan apa yang saya lihat ini kepada Arman ini mengakui bahwa memang pada malam selamatan tersebut bapaknya Arman ini dengan seseorang yang ternyata baru saya tahu itu merupakan bisa dikatakan konsultan ya untuk masalah yang tidak terlihat dalam tanda kutip, merupakan konsultan pribadi dari Bapak Arman. Ini memasukkan suatu batu ke dalam tangki yang dimaksudkan untuk semacam jimat mungkin ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan menurut Arman, mungkin sosok kakek yang saya lihat itu merupakan kodam ya, atau jin yang ditugaskan untuk tujuan keselamatan ya dari motor maupun pengguna motor tersebut, yang mungkin diberikan tempat tinggal dalam bentuk batu yang dimasukkan ke tangki bensin tersebut. Ya wallahu alam ya, apakah memang seperti itu kejadiannya. Namun memang pada proses restorasi motor tersebut ya, karena kebetulan saya juga ikut terlibat bersama teman-teman lain. Ketika tangki itu sudah dilepas dari sasis, saya yang penasaran ini mencoba membalik tangki ya untuk mengeluarkan batu tersebut. Dan ternyata memang betul di dalam tangki itu, dari dalam tangki ya, itu keluarlah satu batu yang berwarna hitam, dan batunya itu cukup halus ya, bukan batu kasar. Jadi seperti batu akik yang berbentuk lonjong membulat, mirip mirip biji buah alpukat ya, mirip biji buah alpukat, namun berukuran sedikit lebih kecil seperti itu ya. Ini betul-betul saya tidak tahu ya itu apa, namun lagi-lagi saya hanya bisa mengatakan bahwa memang itulah yang dilakukan oleh keluarga Arman, yang konon katanya ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada motor maupun penggunanya. Dan memang faktanya ya, di kejadian kecelakaan itu adik Arman ini memang selamat ya, tidak ada lecet sedikit pun, tidak ada luka dalam satupun, dan motor itu memang saya bersaksi betul, motor betul-betul hancur dan hanya bagian tangki yang utuh tanpa lecet sedikit pun, meskipun motor itu tertabrak dan terseret kurang lebih 15 meter oleh truk kontainer. Ya sekali lagi wallahu alam, ini merupakan misteri ya yang tidak bisa kita jawab dengan akal pikiran manusia. Hanya saja bila boleh memberi pendapat ya, untuk saya pribadi ya cukuplah kita menggantungkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya Tuhan Yang Maha Esa lah kuasa di atas segala-galanya. Terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.